Jadi di sini search citation teman-teman bisa masukkan source-nya. Source-nya bisa dalam bentuk jurnal atau buku atau lainnya. Nah, sebagai contoh di sini masukkan jurnal ya. Nah, kalau tadi di sini saya sudah cari salah satu jurnal ya, teman-teman, yang mana nantinya akan saya kutip untuk dimasukkan ke dalam proposal atau makalahnya. Nah, untuk memasukkannya ke dalam daftar pustaka atau referensinya, teman-teman memilih di menu reference, kemudian insert citation, lalu pilih type of source-nya apa, kemudian autornya siapa, penulisnya. Di sini kalau kita ketikkan author di sini, dia akan muncul example di sini ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung cara nulisnya kayak gimana, teman-teman bisa klik yang bagian edit di sini. Nah, nanti tinggal masukkan aja namanya. Last name-nya siapa, first name-nya, kemudian middle name-nya. Kalau sebagai contoh di sini kan ada dua orang ya. Kita masukkan orang pertama dulu. Made Resta Andika. Nah, di sini tinggal masukkan aja last name-nya berarti Handika, first name-nya Made, kemudian middle-nya Resta. Seperti itu. Kalau udah dimasukkan namanya, tinggal di add aja. Nanti dia akan muncul di sini sebagai orang pertamanya. Nah, orang kedua, teman-teman tinggal masukkan lagi aja di sini. Last name-nya siapa. Di sini Gede Sri Dharma. Berarti last name-nya Dharma, first-nya Gede, middle-nya Sri. Nanti tinggal di-add lagi, kemudian di OK. Kalau udah di OK, nanti dia akan muncul di sini ya teman-teman. Si dua orang itu. Kemudian tinggal masukkan title ini kalau title-nya kalau misalkan teman-teman mengutip dari buku. Karena ini kita contohnya itu sebagai jurnal, dari jurnal kita masukkannya ke jurnal name. Seperti itu. Jurnal name-nya tinggal teman-teman kopas aja ya dari yang sini. Kemudian ini tahunnya kita ambil 2018 untuk dimasukkan di year-nya di sini. Kalau udah tinggal di OK aja. Nah, kalau udah di OK, dia akan muncul di manage source ini ya, teman-teman. Akan ada source-source-nya. Kalau misalkan ada yang nggak kepake gitu ya, tapi udah terlanjur dimasukkan, berarti tinggal di delete aja. Kita klik di sini, kemudian di delete. Nah, kalau udah, tinggal dipilih aja bibliografi, kemudian dipilih di sini, nanti dia akan muncul di bagian bawahnya seperti daftar isi. Kalau misalkan teman-teman nambah baru, citasi baru, nanti tinggal di-update aja citation and bibliografinya. Seperti itu. Kemudian masuk ke footnote ya. Footnote ini biasanya dia kan catatan kaki ya teman-teman, yang mana dia akan misalkan dari kalimat ini gitu ya, dia ada catatan kakinya atau footnote-nya yang mana nanti akan ditampilkan di bagian bawah sini. Nah, tinggal di blok aja di sini, misalkan kalimat yang dikutip, kemudian insert footnote-nya. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya teman-teman, satu. Yang mana nanti tulisannya akan di sini. Nah, cara nulisnya sama ya seperti yang di insert citation tadi, yang ini. Nah, kayak gini bisa seperti ini penulisannya teman-teman untuk di footnote-nya. Kalau misalkan ada yang mau dikutip, gitu. Jadi, tadi kan kita udah masukkan insert citation ya. Udah masukkan source-nya, kemudian nanti dimasukkan di daftar pustaka atau referensi. Di footnote-nya juga kita masukkan bagian mana nih yang kita kutip seperti itu. Bagian sininya. Nah, nanti dia akan muncul di bagian bawahnya sini. Kayak gitu.
Oke, mungkin kalau misalkan teman-teman mau praktek realnya, kita coba ke tugasnya aja ya, teman-teman. Kemarin teman-teman udah banyak yang nggak sabar ya ngerjain tugasnya. Jadi di sini ada tugasnya, yaitu teman-teman diminta untuk membuat proposal yang mana teman-teman sebagai seorang wirausaha ditugaskan untuk membuat pitching atau proposal bisnis ke beberapa perusahaan. Teman-teman kemarin sudah sempat nyari ya contoh proposal bisnisnya seperti apa yang sudah saya coba infokan di grup WhatsApp. Kemudian di halaman pertama teman-teman masukkan cover dengan latar warna biru menggunakan template. Nah, ini teman-teman bisa seperti ini ya. Kita ke covernya, kemudian teman-teman bisa pilih ke desain sini ya, teman-teman, atau ke bagian sini. Di insert, lalu cover page. Nah, nanti kan diminta warna biru ya. Nah, tinggal dipilih aja nih, ini kan warna biru. Atau kalau misalkan teman-teman cari yang lain, bisa ke more cover page from office. Seperti ini. Bagi contoh kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini udah ada covernya. Tinggal misalkan mau di format nih. Nah, mau di format misalkan shape fill-nya warna apa, kayak gitu ya. Jadi pilihnya di insert, kemudian cover page. Kemudian balik lagi dengan latar warna biru menggunakan template. Logo bebas tanpa nomor halaman dan footer. Ini untuk lembar pertama ya, atau cover. Jadi logonya bebas, teman-teman bisa ambil di Google atau teman-teman bikin sendiri, gitu bebas. Lembar kedua terdiri dari daftar isi yang dibuat menggunakan daftar isi otomatis dan daftar isi ini dengan nomor halaman tipe I1, I2, dan I3. Kemarin kan sempat kita bahas ya teman-teman cara bikinnya, yang mana di sini nanti akan ada daftar isi ya, yang pakai I1, I2. Di sini kan kita kemarin coba ada kata pengantar. Nah, ini langsung daftar isi. Kemudian halaman lembar ketiga dan seterusnya terdiri dari proposalnya. Contoh, babnya itu ada pendahuluan untuk bab satu, bab 2-nya rencana bisnis, dan bab 3-nya penutup. Ini contoh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngikutin kayak gini juga nggak apa-apa. Kemudian ada menerapkan alignment-nya. Alignment-nya itu yang ini ya teman-teman, paragraf alignment. Yang kemarin ada paragraf atas kiri, kanan, tengah, dan justify. Kemudian line spacing-nya dipilih yang single. Taunya single dari mana? Kita pilih yang line spacing option. Nah, di sini tinggal pilih line spacing-nya apakah single, apa double, atau seterusnya. Kayak gitu. Kemudian spacing after-nya 6 pt. Berarti teman-teman pilih lagi nih di line spacing option, kemudian spacing after ya. Berapa? Tadi masukin angkanya, kemudian tinggal di OK. Nanti jangan lupa diterapin yang space before atau space after-nya. Footer berupa nomor halaman 1, 2, 3 yang angka biasa ya untuk bab pendahuluan, rencana bisnis, dan penutup. Yang diposisikan di tengah dengan font Arial 12. Tengah itu kayak gimana? Tengah itu yang di sini ya teman-teman. Tengah bawah. Kalau kemarin kan kita praktiknya angka itu yang di sebelah kanan ya. Nah, ini kita coba yang bawah. Kemudian font Arial. Tipe fontnya Arial, ukurannya 12. Marginnya normal. Dan orientasi halamannya portrait. Kemudian di dalam proposalnya buat tabel dan grafik yang dapat mempresentasikan bisnis teman-teman.
isi tabel dapat disesuaikan dengan tema proposal. Misalkan di bagian bab rencana bisnis, teman-teman masukkan strateginya apa aja atau problem teman-teman apa aja kayak gitu. Itu bisa dimasukkan yang mana nanti dari tabel tersebut mungkin bisa teman-teman gambarkan menggunakan grafik. Kemudian yang terakhir berisi referensi dari isi proposalnya, yang mana menggunakan footnote ataupun insert citation. Jadi footnote itu yang tadi yang diisi proposalnya, kalau insert citation itu dimasukkannya yang di bagian referensi atau perpustakaannya ya teman-teman. Kemudian di halaman keluar teman-teman diminta untuk mengubah nama perusahaan dan dana direktur itu dilakukan dan kirimkan proposalnya menggunakan merge. Mel kemarin yang kita latihan bikin sertifikat ya teman-teman. Ada nama ini aja, tapi si tabel ini teman-teman masukkan kali di Excel, yang mana nama tersebut nantinya akan dimasukkan di sini. Misalkan ini nama judul proposal teman-teman, kemudian dia di bagian bawah teman-teman tujukan ini ada siapa, yang mana ini nanti diambil dari Melmer tabel Excel ini. Gitu. Kemudian selesai file tersebut dengan nama besar Word underscore nama teman-temannya. Dalam bentuk ini kan ada PDF ya teman-teman. Saya tanya PDF dan Word, jadi ada PDF yang udah jadi setelah di merge, satu lagi Word yang mana sebelum di PDF ini si merge-nya. Sampai sini mungkin dari instruksinya apakah ada pertanyaan? Nanti dibacakan dulu. Kalau ada bisa ditanyakan terlebih dahulu teman-teman. Buat isi proposalnya disamakan aja, satu aja, tapi nanti untuk nama perusahaan yang dituju ini menggunakan yang 3 ini ya. Jadi hanya di covernya aja nanti yang berubah. Gitu. Untuk isinya disamakan aja. Untuk instruksinya nanti akan saya bagikan di grup. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mungkin ditanyakan dulu di sesi Zoom ini, karena kalau misalkan menjelaskan di chat kadang ada miskom ya teman-teman. Bisa dipahami dulu untuk instruksinya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan.